Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, hari ini hari Sabtu ya, tanggal 15 Januari. Ini sudah presentasi hari ini ya. Presentasi apa? Ada yang presentasi, ada konsultasi itu ya, laporannya. Silakan siapa dulu? Silakan. Silakan. Oh, dulu si itu Sania. Dulu Sania itu. Ini presentasinya yang masih revisi kemana atau presentasi PPT, Pak? Oh, yang visi kemarin boleh silakan. Oh, yang revisi kemarin. Ya. Nanti PT berarti Sabtu depan berarti, atau saya lihat hari biasa kalau bisa sore nanti ya. Saya lihat dulu jadwal saya ya. Oh iya boleh, Pak. Saya Iya. izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah. Udah. Sudah, Pak. Ya, tapi ini apa digedein dong, apa? Digedein dia. Dah. Untuk yang revisi kemarin yang seperti Bapak bilang untuk judul laporannya, Pak, atau cover-nya, jadi saya ganti karena di OJK saya ditempatkan di Direktorat Perencanaan Keuangan, jadi saya ganti jadi Perencanaan Keuangan. Dan untuk di BTN saya ditempatkan di Accounting Control, Iya. jadi saya ganti judulnya menjadi Perencanaan Keuangan dan Accounting Control pada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bank Tabungan Negara, Kantor Cabang Jakarta Kuningan pada 1 September 2021 Iya. sampai 31 Desember Tapi 2021. apa sebelum judul itu enter dulu judul laporan magang. Oh, jadi laporan magang gitu ya, Pak ya? Judulnya apa? Skripsi lah, skripsi itu judul ini laporan magang. Praktik kerja dan Seperti ini, Pak. enter lagi agak ajaran ya. Enter lagi. Nah, itu. Berarti seperti ini ya, Pak, untuk cover-nya ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Lalu untuk yang ini kata pengantar, kemarin ya untuk yang bab 2-nya saya sudah menghapus ya pengertian Otoritas Jasa Keuangan ya, Pak. Jadi saya hanya masukkannya itu yang karena saya di Departemen Keuangan, jadi saya masukkan tentang manajemen keuangan, lalu fungsi manajemen keuangan, karena di fungsi manajemen keuangan ini ada perencanaan keuangan sama penganggaran keuangan. Lalu untuk di BTN-nya itu karena bank, jadi saya memasukkan pengertian dan fungsi perbankan, lalu pengelompokan perbankan, dan accounting control-nya karena saya ada di divisi accounting control, Pak. Iya, terus. Lalu untuk yang gambaran umum tempat praktik kerja, ini saya masukkan pengertiannya. Jadi pengertiannya pindah ke gambaran umum, Pak, untuk yang OJK-nya. Lalu ada tetap sama, Pak, seperti kemarin ada sejarah perusahaan dan perkembangan. Lalu juga ada tujuan pembentukan OJK, visi dan misi. Ya, terus. Terus ya, Pak, lalu ada struktur organisasi OJK-nya juga dan Departemen Keuangan. Dan BTN juga sama, Pak, ada sejarah. Lalu ada visi misi dan budaya kerja dan struktur organisasinya juga, Pak. Untuk yang di bab 4, ini untuk bidang kerjanya sendiri saya menjelaskan tentang Direktorat Perencanaan Keuangannya, untuk struktur organisasinya, lalu untuk fungsi dan tugas pokok departemen dan direktoratnya, Pak. Lalu saya juga menjelaskan tugas dan kegiatan terkait saya di tempat praktik magang OJK. Lalu saya juga menjelaskan di analisisnya seperti Bapak bilang, dijelaskan per masing-masing kegiatannya. Saya juga lampirkan fotonya, Pak, untuk ini. Lalu untuk BTN sendiri, ini
Ini untuk kendala dan jalan keluar terkait teknis yang di OJK, Pak. Lalu untuk BTN sama di bidang kerjanya di accounting control. Lalu ada struktur organisasi di accounting control-nya dan tugasnya di accounting control. Lalu ada kegiatan saya selama di accounting control ini dijelaskan dan juga ada fotonya, Pak. Ya. Dan fotonya lalu ada kendala dan jalan keluar terkait pekerjaan teknisnya. Lalu untuk di bab 5 yang kesimpulannya saya tambahkan untuk di kesimpulannya itu yang terkait ini Pak, yang tidak terdapat banyak kendala Pak, seperti Bapak bilang. Lalu saran untuk OJK dan ini untuk kesimpulan di BTN sama Pak, dan saran buat BTN Pak. Lalu ada lampiran daftar pustaka dan lampiran dokumentasi. BTN-nya apa tuh? Sebutkanlah. Apa Pak? Saran BTN-nya apa? Sebutkanlah. Saran BTN-nya ini Pak, saya untuk mempercepat jaringan internet Pak, karena internet di sana sangat kurang sih Pak, jadi lebih ditingkatkan kembali karena untuk penginputan data melalui update status di Elon tuh menghambat sekali Pak. Sama untuk ini sih Pak, kartu akses lift. Ya, Biar tidak usah meminjam ke mentor gitu Pak. ya. Oke, apa lagi sampaikan? Sudah Pak, sudah sampai saran. Ya, Ada yang masih perlu diperbaiki Pak? ya bikin PowerPoint aja ya. Oh iya Pak, berarti nanti tunggu dari Bapak jadwalnya ya Pak? Iya, ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih Pak Sparta. Ya, berikutnya silakan. Pak, saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Lagi loading tuh lagi. Gede lagi. Baik, Pak. Pak, sudah cukup, Pak? Udah. Jadi ini Pak yang kemarin Bapak minta saya tambahkan judulnya pengawasan lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan juga saya melakukan pengaplikasian pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jakarta Fluid Pak. Ya. Kemudian ini halaman persetujuannya, dan saya juga sudah meminta halaman persetujuan tanda tangannya langsung Pak kemarin. Untuk sertifikatnya kata Bank BTN Fluidnya masih menyusul Pak, minggu ini jadi Pak insya Allah. Terus ini kata pengantarnya Pak. Kemudian ini daftar isinya, lalu ini bab 1 saya tentang latar belakangnya, lalu ada juga tentang tujuan dari praktik kerjanya, kemudian dari sistematika laporan praktik kerjanya, dan waktu dan tempat pelaksanaan magangnya. Kemudian di bab 2 juga kemarin saya direvisi, saya hanya menambahkan tentang pasar modal saja di divisi sayanya Pak, di bagian OJK. Kemudian saya menambahkan tentang pengertian bank secara umum, fungsi bank, dan saya ditempatkan di penghimpunan dananya Pak. Lalu di bab 3-nya saya memasukkan tentang gambaran umum praktik kerjanya seperti sejarah OJK-nya, visi, misi, dan fungsi OJK-nya Pak. Lalu juga memasukkan tentang Bank BTN, sejarah Bank BTN, struktur tabungan negara Bank BTN Pusat, dan juga struktur negara Bank BTN Fluid, serta juga bagaimana tentang Bank BTN Fluid Pak, dia mempunyai berapa kantor cabang dan kantor kasnya. Lalu di bab 4-nya saya masukkan tentang bidang kerja saya di DLPM, kemudian saya menjelaskan kegiatan saya selama di DLPM. Apa yang kita itu? Coba jelaskan. Ini Pak, Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Jadi ini khusus pengawasan lembaga dan profesi pasar modalnya. Lembaganya itu seperti ada Bursa Efek, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, Bank Kustodian, Pemeringkat Efek, serta profesinya itu ada kayak akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesinya. Jadi setiap ada konsultan hukum yang ingin terdaftar di pasar modal ini Pak, nanti masuknya ke divisi saya Pak. Jadi nanti saya memproses kayak pendaftarannya apakah sudah sesuai, ada kayak KTP, surat keterangan dia terdaftar di keanggotaan pasar modalnya atau asosiasi apanya itu Pak. Lalu juga saya di DLPM ini saya mereview merekap data gitu Pak, setiap per 2 bulan sekali tentang saya seringnya sih waktu itu Pak mereview tentang penilai publik Pak sama notaris.
Jadinya saya taunya baru itu kalau yang Mana wali hasil kerja mana? Hasil ini kerja Pak. ada nggak contoh? Ada Pak. Contoh Oh, hasil ini kerja? yang pertama, hari pertama saya membuat matriks tentang persyaratan perizinan Pak. Ini gambarnya. Ya. Saya juga udah selama analisisnya, terus menjelaskan review tentang struktur pasar modal. Ini saya gambarnya juga ada. Terus saya juga menjadi notulen Pak di kegiatan sosialisasi. Ini saya Pak ada Oh, itu di OJK itu full online ya? Iya Pak, waktu itu full online Pak, WFH. Nggak pernah offline ya? Nggak pernah. Iya, pernah Pak waktu itu sekali pas sudah selesai magang Pak, saya diajakinnya. Terus saya udah masuk BTN, terus katanya ya sayang gitu Pak. Iya. Iya, terus saya juga list pendaftaran hukumnya seperti ini Pak. Nah, kalau yang di rekap data statistiknya saya nggak boleh masukin Pak, karena kan di situ ada nama-namanya ya Pak. Iya. Itu rahasia Pak, jadi saya nggak masukin, cuma saya kasih keterangan analisisnya. Sudah Pak, sama langsung saya. Ini udah dibaca oleh pembimbing lapangan? Udah Pak, waktu itu saya kan juga buat laporan magang OJK, sama saya sekalian ngasih laporan magang yang buat IBS. Kata Pak Mahmud udah oke kok Pak. Beda tuh. Beda laporan magang OJK beda formatnya. Sama kok Pak, cuma kan di OJK kan bagian tentang kegiatannya kan cuma nggak dijelasin ya Pak, cuma ngerjain ini doang. Nah kalau di BS kan dijabarin ya Pak, langkah-langkahnya gimana, terus dibaca udah sama kok Pak, kata dia. Iya. Udah pas. Lalu saya juga menjelaskan tentang kendalanya Pak, karena kan saya kendalanya tuh cuma waktu itu saya nggak ngerti efek bersifat utang dan sukuk, udah itu aja sih Pak, yang lainnya alhamdulillah bisa. Kemudian saya ditempatkan di BTN Fluid di tiga unit, ada BCSU saya jelaskan Pak ininya gimana. Terus saya juga kegiatan PKL di BCSU, saya membuat serah terima dokumen yang ini Pak, saya udah lampirin. Disposisi dan registrasi memo saya cuma foto atasnya doang Pak, karena isinya nggak boleh difoto Pak. Bagian depannya doang. Filing dokumen, fotokopi, input e-loan saya cuma kasih tahu bagaimana caranya, sama ini Pak from checklist pembukaan giro. Lalu saya juga melakukan visit nasabah dan saya memasukkan kendala di BCSU. Kemudian kalau di BCFU ini bagian perseorangan saya kan pakai ngecek BSU ya Pak. Ngecek BSU ini saya ini Pak pakai green screen. Nah nggak boleh Pak dikasih tahu fotonya sama ininya, karena data nasabah. Sama buat memo PIP perpanjangan deposito juga saya sudah minta tidak boleh Pak. Terus saya juga membuat perjanjian kerja sama agen Batara, saya juga nggak boleh minta Pak, soalnya rata-rata kalau di BCFU itu Pak sifatnya rahasia semua Pak, langsung ada nama nasabahnya sama nominalnya sama registrasi buku ATM. Nah ini saya mengisi chief pembukaan tabungannya, kemudian saya tempatin di sekretaris. Di sekretaris saya sudah masukkan Pak agenda pimpinan, saya buat disposisi memo, kemudian handling telepon, distribusi memo ke DBM sama DSM, lalu kendala di sekretarisnya, lalu kesimpulannya saya jadi 2 Pak. Kesimpulannya apa? Jadi saya selama di OJK ini saya mendapatkan pengalaman mengenai tentang lembaga dan profesi penunjang pasar modal, serta juga saya juga mengetahui securities crowdfunding yang awalnya saya belum mengetahuinya Pak, yang saya disuruh buat kajian Pak, itu saya jadi mengetahuinya. Dan kalau di BTN saya juga jadi tahu Pak bagaimana tentang persyaratan dari giro, kan kalau giro lembaga pakai ada akta ya Pak, ada siup gitu. Saya kan belum bisa bedain, nah jadi saya bisa belajar Pak tentang itu. Terus saya juga melakukan visit nasabah Pak, yang dimana visit nasabah saya hanya tahu kan anggota developernya saja ya Pak. Jadi semuanya tuh saya tahu Pak. Jadi BTN nggak hanya dari developer saja, tetapi juga dari ada jasa pengiriman, alat kesehatan gitu-gitu Pak. Terus sarannya kalau saya untuk OJK sih waktunya aja sih Pak yang kurang, harusnya selama 4 bulan biar saya mendapatkan pengalaman lebih banyak. Dan untuk saran BTN Fluid tuh harus ada khusus unit call center Pak, soalnya kalau nggak ada saya suka bingung Pak, kadang telepon masuk ke sekretaris semua, dan sekretarisnya kan udah selalu ada di tempat ya Pak, kadang dipanggil sama pimpinan gitu Pak. Saya juga udah komunikasikan ke bagian BTN. Berapa halaman kesimpulannya? Panjang banget kesimpulannya? Enggak itu Pak, cuma 2 halaman saja Pak. Iya. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Nggak usah. Udah cukup. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama. Buat PowerPoint ini mungkin
Secara waktu mungkin Selasa, Senin, Selasa, Rabu mungkin ya. Iya Pak, tidak ada apa. Karena hari Kamis sampai Sabtu ke Solo gitu. Oh, baik Pak. Maaf Pak, saya ingin menanyakan Pak, untuk tanda tangan laporan itu langsung ke rumah Bapak atau kita bertemu di BS ya Pak? Di besok takut kemarin ada kena COVID. Pak Erik kena COVID ya. Oh, Dari BS. Masih ada apa? Mbak Dian BK kena COVID juga di BS. masih ada ya Pak ya? Iya, makanya Mbak Dian tuh kemarin kena COVID. Pak Erik juga kena dirawat sekarang. Gini juga saya tuh. Apa kalau bisa gimana ya? Gini juga tuh di IBS. Pokoknya dalam minggu besok ini udah tutup IBS gitu. Karena ada kena COVID kan. Baik. Jadi kalau saya kan Sabtu kembali ke Jakarta itu. Ya. Cepatnya lah, cepat aja ya. Cepatnya aja. Kapan itu ya saya nanti saya tahu deh. Cepatnya aja. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak Sparta. Iya, iya. Oke, berikut siapa lagi? Siapa lagi berikutnya? Silakan. Saya tunjuk aja Saya Pak. Tiara deh. Tiara. Oh, Tiara. Seurut aja dia urutan gambarnya. Urutan foto sudah di saya. Ya, Tiara silakan. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya, itu. Apakah sudah terlihat Pak? Udah, gede lagi. Udah. Ya, silakan. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk laporan magang saya, ini kemarin bagian covernya juga sudah saya perbaiki Pak, sudah saya tambahkan judulnya. Karena saya di OJK itu mendapatkan tugas penilaian laporan tahunan yang secara garis besarnya, jadi saya judulnya itu, sama kalau yang di Bank BTN itu saya lebih ke vouching transaksi Pak, dan beberapa kegiatan administrasi lainnya. Kemudian di sini halaman persetujuan yang OJK sudah ditandatangani oleh pembimbing lapangan, kemudian yang BTN juga sudah ditandatangani oleh pembimbing lapangan, kemudian ada kata pengantar. Di sini juga ada daftar isi, daftar lampiran. Kemudian di bab 1 ada latar belakang, ada tujuan praktik kerja, kemudian ada tempat dan waktu pelaksanaan kerja, sama sistematika laporan praktik kerja Pak. Di bab 2 kemarin, saya ada pengertian dari OJK dan lain-lainnya sudah saya hapuskan, diganti dengan fokus ke teori dari pasar modal Pak, karena saya ditempatkan pada bagian Departemen Pengawasan Pasar Modal. Kemudian untuk yang Bank BTN, di sini saya juga ada pengertian mengenai perbankan, fungsi bank, kemudian ada peran bank dalam sistem keuangan, serta karena saya ditempatkan pada bagian transaksi processing unit, saya masukkan teori mengenai transaksi. Kemudian di bab 3 ada gambaran umum, saya bagi menjadi OJK dan BTN. Untuk yang OJK, di sini ada sejarah perusahaannya, pengertian dari OJK, tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Kemudian di sini juga ada struktur organisasi perusahaan OJK, baik yang garis besar maupun yang di Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B-nya, Pak. Kemudian untuk yang Bank BTN, di sini ada sejarah perusahaan, visi misi Bank BTN, kemudian struktur organisasi juga, baik yang secara garis besar dan yang di KC Jakarta Harmoninya Pak. Kemudian ada produk-produk Bank BTN juga. Ada nilai dasar dari PT Bank BTN, yaitu akhlak. Kemudian di bab 4 ini ada pembahasan Pak. Yang pertama itu OJK, saya bagi dari OJK sama BTN. Untuk yang OJK di sini ada bagian penempatan, saya jelaskan saya ditempatkan di Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B. Itu foto siapa tuh? Foto kamu? Iya Pak, ini karena WF
online semua, Pak. Iya. Jadi di sini ada virtual meeting bersama Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estate. Itu serta kamu kan di BTN offline, di offline di BTN, di OJK online. Yang enak mana tuh? Iya betul, Pak. Kalau Yang enak yang mana? di masing-masing sih, Pak, ada enak ada nggak enaknya. Kalau yang pas selama di OJK ini kan online, Pak. Di awal-awal saya sendiri ada kesulitan mengenai komunikasi. Maksudnya sayanya yang masih kurang leluasa untuk komunikasi secara terus-menerus kepada mentornya Iya. gitu, Pak. Takutnya mengganggu waktu mentornya atau mentornya lagi sibuk. Jadi di situ ibaratnya saya kurang enak gitu, Pak, kalau selalu Iya. terus-terusan menghubungi. Kalau seandainya offline kan secara langsung bisa langsung bertanya gitu, Pak, kalau memang ada yang saya kurang Iya. tahu atau ada penugasan yang saya kurang paham, langsung bisa tanya. Cuman kalau online di sini kan misalkan saya baru tanya, ntar bisa dijawabnya kapan. Jadi ada kendala di situ sih, Pak, kalau offline dan online-nya. Iya. Kurang lebih gitu, Pak. Kemudian di bab 4 ini saya Langsung ke juga, bab 4 nih, bab 4 ya nih. Pak, ini bab Itu 4, 4. ya Pak, di sini menjelaskan jenis pekerjaannya juga, teknis pekerjaan dari masing-masing yang saya lakukan. Kemudian karena yang kemarin, Pak, di laporan bab 4 ini saya sama sekali tidak boleh memasukkan hasil pekerjaan yang saya sudah kerjakan, Pak. Iya. Karena itu bersifat rahasia, itu juga sudah dikonfirmasi sama pembimbing saya, Pak. Untuk yang Bank BTN ini juga, Pak, ada bagian penempatannya, kemudian ada jenis pekerjaan yang dilakukan, kemudian ada analisanya juga, Pak. Iya. Kemudian di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Saya bagi juga OJK dan BTN. Untuk kesimpulannya di OJK itu saya ditempatkan di bagian DPKJ, di mana saya banyak mendapatkan penugasan dan wawasan baru mengenai penilaian atas laporan yang disampaikan oleh entitas perusahaan publik, Pak. Kemudian saya juga jadi tahu beberapa peraturan-peraturan yang sebelumnya saya ibaratnya kurang begitu paham dengan peraturan, jadi bisa sedikit diskusi sama pembimbing lapangannya, Pak. Kemudian selama kemarin magang, walaupun saya benar-benar work from home, tapi mentornya selalu memberikan arahan dan bimbingannya dengan sangat baik, Pak. Jadi saya benar-benar diterima. Kemudian di sini juga ada keterbatasan selama saya PKL, dan syaratnya diharapkan nanti ke depannya itu bisa digabung gitu, Pak, kombinasi antara work from home dan work from office biar ada pengalaman yang lebih nyata gitu, Pak, kalau emang di OJK kerja langsung di kantornya. Untuk yang kesimpulan di Bank BTN, itu saya juga mendapatkan ditempatkan di tempat unit transaksi processing. Jadi saya juga tahu transaksi yang dilakukan di belakang banknya itu kurang lebihnya apa saja. Walaupun nggak semua pekerjaan bisa saya lakukan karena ada kerahasiaannya juga yang ibaratnya walaupun orang magang nggak boleh tahu gitu, Pak. Tapi kurang lebihnya saya bisa belajar banyak di situ. Dan selalu dikasih kesempatan gitu, Pak, selalu diajarin para karyawannya juga sangat terbuka sama saya, sangat welcome gitu, Pak, kalau saya mau nanya apa-apa walaupun yang di luar penugasan saya itu sangat dibolehin di Bank BTN. Di sini juga ada keterbatasan sama sarannya, Pak. Kalau untuk saran yang di BTN itu saya kurang lebih berharap bisa lebih dari 2 bulan gitu, Pak, karena jangka waktu 2 bulan ternyata lebih singkat gitu, Pak. Jadi belum semuanya benar-benar bisa dipelajari. Kurang lebih begitu, Pak. Kemudian ada daftar pustaka dan lampiran-lampirannya, Pak. Oke. Bisa bikin itu ya, bikin perpu ini ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Oke, berikutnya si Sania udah ya? Sudah, Pak. Si Cliff. Oke, Pak. Ya. Saya izin share screen dulu, Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat kan ya, Pak? Apa? Sudah terlihat? Udah. Dikit lagi, Mas. Dikit lagi. Oh ya, oke, Pak. Saya ke atas dulu. Udah. Oke, selamat malam Pak Sparta.
Pertama, saya mulai dengan revisi judul. Saya sesuaikan dengan tugas atau fungsi di Iya. penempatan PKL kemarin, yaitu dengan judul Penelaan Laporan Tahunan Emiten, Penguasaan Pasar Inovasi Keuangan Digital pada OJK, dan Consumer Funding pada Tabungan Negara, Bank Tabungan Negara. Kemudian ini untuk halaman persetujuan dari GIKD oleh Pak Asca. Ini persetujuan dari DPKJ oleh Langsung Bu bab Akmal. 4 Mas. Langsung Oh, bab oke. 4. Oke, Pak Tar. Bab 4. Bab 4. Bab 4 pembahasan pelaksanaan kegiatan. Di sini saya bedakan per penempatan. Di OJK pertama saya ditempatkan di Satuan Kerja Direktorat Penilaian Keuangan Jasa Keuangan Perusahaan Kamu jika Jasa. dari Manado juga? Iya, Pak, online. Di Jadi, Manado. iya. OJK kantor pusat. Iya, Pak. OJK. Jadi nggak pernah undang kamu offline, nggak pernah undang. Offline nggak pernah. Enggak, Pak. Iya, enggak pernah, Pak. Iya, Saya berarti 4 bulan kebetulan di kamu di Manado Manado. juga. Gimana, Pak? 4 bulan kamu di Manado dong. Ya. Iya, Pak. Lebih dari Sekarang 4 bulan mana? sih, Pak. Sekarang di mana? Masih di Manado, Pak. Oh, kapan yang ke Jakartanya? Oh, udah mau nanti kok. Akhir bulan. Akhir bulan. Iya. Oke, selanjut ini untuk kegiatan di DPKJ itu sendiri, menelaah laporan tahunan secara detail sesuai dengan undang-undangnya, kenapa penelaahan itu harus dilakukan, dan ini dokumentasinya. Kemudian penempatan selanjutnya itu di GIKD pada bulan Oktober. Mekanisme juga sama, work from home, dengan rincian kegiatan seperti konsultasi fintech, kemudian ada juga kelas oleh advisor GIKD, kemudian rakor, rapat koordinasi yang rutin diadakan tiap minggu. Ada juga beberapa webinar yang dibuat oleh GIKD. Ada juga OVID, event dari GIKD, OJK Virtual Innovation Day, yang berlangsung selama 2 hari. Lanjut dengan Digital Finance Literacy, konsepnya berupa webinar online untuk meningkatkan literasi keuangan digital. Kemudian ada forum panel. Ini forum panel berupa diskusi untuk menentukan apakah IKD itu atau fintech dapat masuk ke regulatory sandbox-nya GIKD atau OJK. Habis itu ada pengawasan pasar atau market conduct. Dan terakhir ini lain-lain atau kegiatan lainnya seperti penyusunan bahan tayang atau presentasi, penyusunan skrip naskah video, dan juga seperti pembuatan risalah atau notulensi dari rakor atau konsultasi fintech. Kemudian ini rincian kegiatan pada penempatan di BTN KC Manado yang beralamat di Jalan Walter Mungisidi, mekanisme full work from office. Kegiatan pertama atau rincian kegiatan pertama itu mengenai apa saja yang dilakukan di BCFU atau di unit funding. Kemudian di consumer funding sales atau subbagian dari BCFU. Lanjut ke banking services and alliances sales, sama juga subbagian dari BCFU. Di sini ada beberapa kegiatan yang timbul atas dasar kerjasama dengan Taspen, kemudian dengan kantor pos, kemudian ini ada telemarketing juga. Dan selanjutnya bagi subbagian lain dari BCFU seperti government program sales,
dengan ya penjelasan sesuai atau penjelasan yang lebih detail lagi tentang itu. Dan terakhir lain-lainnya seperti ada event pelatihan developer milenial oleh BTN, ada open booth di festival di Manado, kemudian kegiatan lainnya seperti pada umumnya melakukan penomoran atau register memo, pengarsipan memo, dan lain sebagainya, dan penyetoran pembukaan rekening, pembagian paket akhir tahun atau parcel atau ucapan Natal, dan beberapa kegiatan atau ya kegiatan lainnya seperti di bagian priority banking unit, sekretaris, dan bagian lending. Kemudian saya lanjut dengan kendala dan solusi yang saya hadapi sementara melakukan pekerjaan itu dari OJK berupa judgement dalam penilaian laporan tahunan, kendala serta solusi di penugasan market conduct, kemudian kendala yang dihadapi saat pertama masuk di minggu pertama di BTN terkait transportasi di sana, dan pertimbangan tugas masing-masing dengan solusi yang sudah dijelaskan. Kemudian bab terakhir, kesimpulan dan saran, sini tentang OJK dan beberapa kendala juga secara umum atau kendala yang seperti teknis penempatan satuan kerja yang tidak langsung diberitahukan dari pertama, juga kurang jelasnya beberapa informasi pelaksanaan magang, yang mana saya lanjut memberikan saran di bagian sini, yaitu penempatan dilakukan langsung di hari pertama dan juga kejelasan informasi sehingga dapat mengurangi miskom. Dan di BTN saya jelaskan juga secara keseluruhan, dan kendala secara general juga. Di sini saya menjelaskan tentang pemanfaatan digitalisasi, karena dalam pengarsipan beberapa berkas itu harus masih dicari manual dan kadang memakan waktu yang lama. Dan sehingga itu saya pun memberikan saran untuk memulai pemanfaatan digitalisasi di bagian-bagian bisnis operasional tertentu dari Bank BTN. Oke, silakan bikin PowerPoint-nya ya. Halo, Iya Pak, siap. bikin PowerPoint-nya, oke. Baik Pak, terima kasih Pak, selamat malam. Sama-sama semalam. Oke, berikutnya si Serli udah ya, Sania udah. Gina. Ya, Gina. Silakan Gina. Udah sempat Tiara, Erik. Bentar Pak, saya izin share screen ya Pak. Iya, silakan. Sudah terlihat ya Bapak? Mohon maaf Pak, sudah terlihat Bapak? Belum ada. Gina. Sekarang Bapak sudah terlihat? Belum. Oh, belum ya Pak? Iya, belum. Itu loading dah, udah kelihatan ya. Kalau sumber 4-nya, Gina. Kalau sumber 4 ceritain. Halo? Halo Gina? Iya Pak. Kalau sumber 4-nya.
Bapak mohon maaf, Ginanya wifi-nya bermasalah, Pak. Oh iya. Oh, Pak itu langsung live dia. Iya, Oh iya, yang lain dulu nanti biar masuk lagi dia. Siapa yang lain dulu, siapa tu? Amelia Amal. iya. Okey, bukan si Raisa. Oh, Raisa dia. ya. Raisa. Silakan Raisa. Screen ya Pak. Ya. Apakah sudah terlihat Pak? Udah. Udah ya Pak. Saya langsung ke bab 4 ya Pak. Ya, sungguh nampaknya. Ini Pak, kalau untuk di bab 4, pertama saya menjelaskan dulu. Yang pertama di OJK, saya ditempatkan di departemen apa, lalu tugasnya itu mayoritasnya yang dikerjakan apa saja. Lalu masuk ke tugas dan kegiatannya selama di bagian edukasi dan perlindungan konsumen di OJK, itu saya bagi jadi beberapa kelompok. Yang pertama itu mengirimkan e-sertifikat dan e-voucher. Itu saya buatkan tahapan-tahapannya karena menggunakan kombinasi dari Google Slide dan Google Sheet. Ini saya masukkan tahapan-tahapannya beserta gambarnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah merekap data simposia ke dalam logbook. Ini merupakan logbook internal milik OJK. Ini saya screenshot dari Excel-nya yang tidak terlihat namanya. Lalu juga salah satu yang utama dikerjakan selama di OJK ini adalah mendesain perangkat-perangkat kegiatan dari OJK KR01. Contohnya adalah poster-poster, ini yang saya dan teman-teman rekan PKL saya yang lain buat. Lalu juga ada virtual background, lalu ada e-voucher juga, lalu juga ada pengingat pengisian logbook. Ini kami menyesuaikan dengan apa yang lagi tren, seperti ada drama-drama Korea atau film yang sedang hits pada masa atau minggunya atau setiap minggunya. Lalu ada merekap data-data peserta webinar, lalu ada data kajian pasar modal, sama ada sharing knowledge dan juga perihal website TPAKD Kabupaten Tangerang yang pernah kami bantu untuk idekan seperti apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambahkan dan segala macamnya. Lalu juga ada analisisnya, ini ada kendala dan juga beberapa penyelesaiannya atau jalan keluarnya masa pengerjaan. Lalu untuk di BTN juga saya sebutkan, saya ditempatkan di bagian apa. Ini ada struktur organisasi di bagian MCFU yang saya ditempatkan. Lalu juga tugas-tugasnya apa saja. Yang pertama itu yang paling sering saya lakukan atau tugas utama saya waktu itu adalah verifikasi data kepegawaian calon nasabah KPR. Saya jelaskan apa saja yang perlu ditanyakan dan bagaimana prosesnya. Lalu juga ada wawancara calon nasabah, apa saja yang harus ditanyakan, apa saja yang harus dilengkapi, saya tuliskan di sini. Lalu juga scan dan print berkas nasabah, lalu mengisi formulir-formulir nasabah, lalu ada melengkapi data PKS, dan juga saya memasukkan analisisnya, yaitu kendala-kendalanya dan juga jalan keluarnya atas pekerjaan teknis yang saya kerjakan pada berlangsungnya masa PKL. Lalu untuk bab 5-nya juga saya masukkan kesimpulan dan saran. Intinya adalah saya ditempatkan di bagian apa, lalu juga apa saja yang saya dapatkan, yaitu pengalaman-pengalaman dan juga praktik langsung dari berbagai hal di dunia kerja. Lalu untuk sarannya juga saya sesuai arahan Bapak, saya masukkan sarana ini sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Begitu pula juga yang di Bank BTN, saya memasukkan sarana juga sesuai dengan apa yang saya kerjakan, seperti bagian FS kadang mengisi berkas atau format kurang rinci, jadi tim analis atau saya sebagai yang membantu tim analis jadi terkendala atau jadi terhambat pengerjaannya karena harus mencari lagi nomor-nomor atau
memastikan lagi kepada calon nasabah atas data-data yang kurang. Lalu juga dalam pengerjaan penginputan data ke dalam LMS, kadang data-datanya itu belum dikasih secara rinci, jadi masih harus menggunakan data-data yang lama, atau ditambah juga saat melakukan verifikasi atau wawancara calon nasabah itu biasanya kadang suka tunggu-tungguan dengan karyawan lain karena unit telepon kantornya itu hanya sedikit, jadi harus ganti-gantian. Mungkin itu saja sih Pak yang di saya. Nanti juga di bawahnya ini ada beberapa lampiran foto ya Pak, ada yang Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini foto-fotonya ya? iya Pak, ada yang online, ada yang offline. Ya, gitu. bagus. Ya, gitu sih Pak. Mungkin Ya. itu aja sih Pak. Ya. Nanti di PowerPoint-nya bakal kasih video juga ya di PPT nanti ya. Iya, baik Pak. Oke, Sih Pak. ada lagi Raisa mau ditanyakan? Ada lagi? Nggak ada? Sudah Pak, itu saja Pak, cukup. Iya. Makasih ya Pak. Sama-sama lagi. Kemudian berikutnya siapa lagi tuh? Si Tiara udah. Amelia udah? Amelia? Belum, Pak. Iya. Amelia silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Iya. Apa sudah terlihat, Pak? Lagi loading. Gede lagi udah. Digede lagi, Pak. Iya, Pak. Iya. Sudah terlihat ya, Pak? Udah. Jadi sesuai revisi Bapak yang kemarin, sini saya tambahkan judulnya laporan program praktik kerja. Yeah. Judulnya penelaahan laporan tahunan dan pengawasan market conduct serta kulturasing dan registrasi memo pada Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Wilayah 2 Bank Tabungan Negara Persero TBK Bank BTN. Saya izin langsung bab 4 ya, Pak. Ya. Nah, ini bab 4 pembahasannya Pak. Yang pertama ada di Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama saya jelaskan bidang kerjanya di DPKJ atau Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa. Bidang kerjanya saya jelaskan secara garis besarnya apa saja yang saya kerjakan. Lalu yang selanjutnya ada pelaksanaan kegiatannya Pak. Jadi jenis tugas yang saya kerjakan itu di DPKJ ada 2. Jadi yang pertama itu melakukan penelaahan atas laporan tahunan 2020 untuk perusahaan perhubungan dan telekomunikasi Pak. Jadi 3 minggu saya ditargetkan seminggu ada 2 perusahaan yang ditelaah laporannya. Cara penelaahannya juga sudah ada alat bantunya Pak, sudah ada kriterianya dan saya tinggal menuliskan kondisinya ada kriterianya atau tidak atau kondisi NA. Kriterianya juga telah sesuai dengan POJK nomor 29, SEOJK nomor 30, POJK nomor 21 dan SOJK tahun 32. Lalu untuk kegiatan selanjutnya yaitu saya juga melengkapi surat konfirmasi keterlambatan Pak. Jadi perusahaan-perusahaan yang menyerahkan laporan tahunannya ke OJK itu ada beberapa yang terlambat. Jadi saya melengkapi menghitung keterlambatannya berapa hari seperti itu. Nanti akan dikirimkan ke perusahaan terkait sebagai bentuk teguran tertulis Pak. Lalu di sini saya selanjutnya memberikan kendala dan jalan keluarnya. Kendalanya lebih kepada komunikasinya aja sih Pak, karena di OJK saya kan full WFH, jadi semuanya koordinasinya melalui by WA saja, jadi kadang takut mengganggu mentornya, jadi itu menghambat juga untuk mengerjakan tugasnya Pak. Lalu untuk bidang kerja selanjutnya ada di Grup Inovasi Keuangan Digital atau DIKD Pak. Di sini saya juga jelaskan bidang kerja secara garis besarnya. Lalu penjelasan pelaksanaan kegiatannya bagi berikut. Yang pertama itu ada rapat koordinasi bersama seluruh pegawai di DIKD. Biasanya kegiatan rapat koordinasi rutinnya itu dilakukan setiap hari jam 9, dibuka oleh ketua DIKD-nya, lalu membahas agenda acara atau kegiatan apa yang akan dilakukan oleh DIKD Pak. Ini fotonya rapat koordinasinya.
Lalu selanjutnya di GIKD saya lebih banyak menjadi peserta webinar sih Pak, seperti mengikuti kelas inovasi keuangan digital bersama UI. Lalu ada OJK mengajar di sini, terlampir dokumentasinya. Lalu mengikuti OJK Virtual Innovation Day atau OVID. Kebetulan saya juga menjadi notulennya di sini. Lalu selanjutnya ada rapat koordinasi dengan ITS atau Institut Teknologi 10 November untuk membahas kegiatan webinar. Saya juga menjadi notulen di sini. Lalu selanjutnya mengikuti rapat audiensi atau rapat konsultasi, karena biasanya ada beberapa IKD yang melakukan konsultasi ke GIKD tentang model bisnis mereka dan lain sebagainya, Pak. Lalu yang selanjutnya membuat skrip video. Saya ada tugas dari GIKD untuk membuat skrip video seperti yang terlampir tentang beberapa IKD, dan saya memilih agregator, terlampir di situ fotonya, Pak. Lalu yang lain seperti membuat bahan tayang, mendesain ulang PPT untuk materi regulatory sandbox, lalu mengikuti rapat forum panel di mana itu kegiatannya seperti jadi ada IKD yang ingin masuk ke regulatory sandbox, jadi harus ada pembahasan dari GIKD dan beberapa kantor regional yang di OJK. Terus selanjutnya ada acara DFL dengan ITS, saya juga menjadi peserta di sini. Lalu selanjutnya tugas terakhir dari GIKD itu melakukan pengawasan market conduct. Jadi pengawasan itu jadi ada beberapa IKD yang analisis seperti apakah nomor pengaduannya berfungsi atau websitenya berfungsi atau tidak, seperti itu Pak. Lalu kendala dan jalan keluarnya di sini sama sih Pak. OJK itu lebih kendalanya lebih ke komunikasinya, karena kan full WFH, nggak WFO sama sekali. Jadi koordinasinya melalui WA dan cukup menghambat kegiatan. Lalu yang selanjutnya itu ada di kantor wilayah 2 Bank BTN. Di sini saya ditempatkan di 2 unit juga. Yang pertama itu di unit area collection. Di unit area collection saya lebih banyak melakukan registrasi memo keluar, Pak. Karena dari tahun 2018 itu belum direkap sama bagian administrasinya. Jadi saya tiap hari melakukan rekap tersebut, atau biasanya saya juga melakukan penandatanganan minta tanda tangan ke manajer seperti itu. Terus di area collection juga mendapat pemahaman sih Pak, karena setiap harinya juga registrasi memo keluar seperti itu. Kendalanya mungkin lebih ke sarananya ya Pak ya, karena di meja saya tuh nggak ada komputernya, jadi kalau mau registrasi itu harus di komputer karyawannya, jadi satu meja berdua gitu, jadi cukup sulit. Lalu bidang kerja selanjutnya itu ada di unit supporting. Kalau di unit supporting saya register surat perintah membayar. Jadi diurutkan sesuai bulannya Pak, terlampir di sini contoh surat perintah membayarnya. Lalu register juga form permohonan uang muka. Lalu yang setiap hari saya lakukan culturizing Pak, itu seperti mengupload kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh Kanwil 2, karena ada poin sama rankingnya yang harus diperhatikan seperti itu. Kendalanya, ini contoh culturizingnya. Kendalanya itu juga sama, lebih ke komputer sih Pak. Kadang komputernya dipakai oleh beberapa orang, jadi karena di meja nggak ada komputer jadi pakai laptop, tapi biasanya kalau laptopnya nggak ada juga ngebantu yang lain gitu. Terus sama lebih ke mengubah strategi supaya culturizing, ranking sama poinnya itu naik sih Pak. Itu terus lanjut ke bab 5 itu penutupan. Kesimpulannya saya yang pertama di OJK menjelaskan kegiatan apa saja yang selama di PKJ, lalu saya yang pasti juga mendapatkan pengetahuan terkait pengawasan ya, di pengawasan terkait laporan tahunan, terutama perusahaan perhubungan dan komunikasi. Lalu juga terkait kendalanya yang dihadapi selama di OJK itu komunikasi. Begitu juga di GIKD kegiatan apa saja dan kendalanya yaitu komunikasi. Sarannya untuk OJK sih lebih baik untuk program praktek kegiatan selanjutnya itu
ada shifting Pak, ada WFO atau WFA-nya, jadi nggak full WFH karena sulit juga komunikasi kalau full WFH selama 2 bulan. Dan juga diharapkan ke depannya juga dapat diberikan waktu 4 bulan Pak. Iya. Terus di BTN, kesimpulannya juga sama, kegiatannya apa saja selama di unit area collection dan kendalanya terutama di terbatasnya komputer, jadi susah untuk mengerjakan tugas. Di unit supporting pun juga kegiatan apa saja dan kendalanya itu lebih ke sarananya. Dan sarannya juga sama Pak, untuk kantor wilayah 2 lebih diperhatikan lagi sarananya terutama perangkat komputer. Karena ada beberapa meja yang seperti komputernya tuh kurang bisa berfungsi. Tuh, lebih ini daftar pustakanya Pak. Daftar pustakanya nih, daftar kegiatan fotonya di OJK. Ini berikut, ini di Bank BTN. Ini kantornya, ini orang-orangnya Pak. Seperti itu Pak. Mungkin ada yang kurang atau perlu ditambah Pak? Rasa udah cukup ya, nanti presentasinya PT dibikin lebih bagus ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, berikutnya siapa lagi belum nih? Mohon maaf Bapak, tadi saya koneksinya error Pak. Oke, Gina. Silakan. Saya izin share screen ya Bapak. Iya. Sudah terlihat Bapak, mohon maaf. Iya. Sudah terlihat ya Bapak. Mulai dari Udah. Tapi yang sebelah kiri itu dihilangkan itu. Ini dihilangkan aja Pak. Ya. Di sini judulnya sudah saya perbaiki Pak, jadi ada judulnya karena saya di OJK itu pengelolaan penyelesaian penagihan piutang macet dan di BTN itu tentang akuntansinya, saya di accounting and unit control, jadi saya buat judulnya seperti ini. Selanjutnya ini halaman persetujuannya. Kata pengantar, daftar isi, ini belum dibuat pada daftar lampirannya. Bab satunya itu latar belakangnya kemarin tidak ada revisi, di revisinya itu di bab 2 Pak. Yeah. Nah di bab 2-nya itu saya hilangkan pengertian OJK, jadi tidak ada tentang menyebut lembaganya di sini karena saya piutang bermasalah, jadi di sini tentang kredit sesuai arahan Bapak. Prinsip-prinsip langsung bab 4 aja ya Pak. Oh iya, maaf. Udah ngantuk sendiri, saya ngantuk banget nih. Iya baik. Maaf. Siapa yang belum si Vina belum ya? Nah di sini bab 4-nya Pak. Iya Pak, belum Pak. Iya silakan Gina. Saya menjelaskan bidang kerja OJK, Departemen Keuangannya khususnya tempat saya kerjanya. Di sini ada sistem di Departemen Keuangannya itu bagaimana. Selanjutnya tugas yang dikerjakan pertama itu saya melengkapi data terkait nomor surat pelimpahan piutang tak tertagih dari OJK ke PUPN. Itu di Excel Pak. Yang memberikan saya tugas itu di sini ada Mas Kuku dan Mbak Irma. Saya lampirkan fotonya sesuai arahan Bapak. Lalu diarahkan dan dibimbing kerjanya lewat Zoom meeting. Nah, di sini pekerjaan saya itu melengkapi pada dua data yang berbeda. Terus diambil mana-mana yang perlu Pak. Di sini saya lampirkan tapi hanya formatnya aja Pak. Datanya dihilangkan. Terus yang kedua itu ada menggunakan aplikasi SIPO. Nah di aplikasi SIPO itu biasanya untuk narik data piutang tak tertagih ataupun pendapatannya. Biasanya dilakukan setiap bulan, per bulan, atau data-data sebelumnya bila diperlukan. Ini ada halaman login aplikasi SIPO-nya. Yang ketiga itu saya mengelola dan melengkapi data piutang di OJK. Itu sama seperti saya menggunakan Excel. Jadi dari dua file data diambil dan dibuang mana yang tidak perlu. Di situ saya biasanya pakai rumus-rumus Excel untuk mengelolanya karena data yang diolah itu cukup banyak. Selanjutnya itu ini ada juga dirangkum
dari 91.000 data itu biasanya dirangkum mana-mana saja yang perlu, itu saya gunakan pivotnya ini di sini. Cuman jumlah datanya saya hilangin, diberi juga. Terus yang keempat itu saya membuat naskah dinas pada si pena. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan itu biasanya menjadi lampiran untuk naskah dinasnya Pak di si pena. Biasanya saya buat melihat yang sebelumnya, dikasih contoh yang sebelumnya, lalu saya buat, nanti yang nge-submit itu mentornya, diperiksa lagi. Kendalanya terkait di OJK itu perihal komunikasi aja sih Pak, karena online kan, jadi tidak enak kalau tidak bisa dengan leluasa menanya gitu Pak, karena tidak enak. Jadi paling sehari itu 1 kali melakukan Zoom meeting. Kalau di personal chat itu kurang berkenan gitu Pak, dan suka agak terkendala. Lalu selanjutnya ada di Bank Tabungan Negara, ini bidang kerjanya saya jelasin. Yang pertama, tugas yang dikerjakannya itu melakukan rekon, itu rekon saya lakukan setiap pagi. Ini yang memberi tugasnya itu ada 2 Pak, stafnya. Terus ini sedikit lampiran saya melakukan rekon. Rekon itu jadi pertama diambil dulu file data mentahnya di aplikasi Green Screen, ada 12 outlet di bawah kantor cabang Jakarta Kebun Jeruk. Lalu dimasukkan ke Excel sesuai formatnya gitu Pak, agar jadi format yang sesuai. Terus yang kedua tuh saya membuat memo. Di sini memo itu ada 2, memo interim. Kalau memo interim itu diperuntukkan untuk coa-coa yang digunakan oleh kantor cabang Kebun Jeruk, tapi dibebankan ke kantor pusat. Ini sedikit lampirannya. Yang kedua itu ada memo user. Kalau memo user itu dibuat kalau misalnya ada PJS atau pengganti jabatan sementara, ada yang berhalangan hadir di caretaker, atau aktivasi user ID yang sebelumnya tidak hadir, terus hari ini sudah hadir gitu Pak. Atau ada juga user-user rangkap. Ini biasanya dibuat berdasarkan surat tugas dari Divisi General Affair Unit GA, terus baru saya buat memo usernya. Ini contoh memo usernya, cuma beberapa datanya ditutup gitu Pak, karena rahasia. Terus ini ada rangkanya. Yang pertama saya dari surat tugas GA unit, terus dibuat memo user, terus permohonan nomor memo ke sekretaris, terus lalu disetujui, ditandatangani oleh head accounting unitnya dan deputy service manager. Lalu diinput di aplikasi iServe, lalu dilakukan pemantauan berkala Pak. Ini aplikasi iServe-nya. Terus menginput jurnal transaksi harian, di sini menggunakan BDS. Di sini ada langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi BDS. Di sini itu langkah gimana menjurnal. Pertama itu dilatar belakangi atau berdasarkan SPM, memo, atau ada koreksi-koreksi. Lalu dipisahkan yang normal yang mana, interim yang mana, atau IBT, inter-batch transaction. Terus di jurnal berdasarkan yang itu kan, normal, interim, atau IBT. Nah, di sini ada saya lampirkan juga contoh aplikasi BDS di kantor cabang Jakarta Kebun Jeruk. Lalu tugas yang keempat itu melakukan cross-check pada memo transaksi selisih kas ATM outlet di bawah naungan BTN kantor cabang Kebun Jeruk. Nah, di sini itu saya selama tahun 2021 ada memo-memo transaksi selisih kas ATM yang perlu dilampirkan lagi. Gitu Pak. Nah, di sini nih datanya. Lalu saya cari di ruang Mapluk untuk selanjutnya tuh di-scan memo-memo tersebut. Di sini saya sudah disarankan untuk ditutup beberapa informasi datanya, tapi boleh dilampirkan seperti ini. Terus yang kelima itu saya membantu proses kerja on the spot staff kantor cabang Jakarta Kebun Jeruk. Jadi karena di sini staff OTS-nya itu kurang Pak, jadi membutuhkan bantuan. Ini yang memberikan tugas saya, ada staf OTS-nya.
Terus saya tuh bertanggung jawab untuk membuat laporan hasil OTS. Itu biasanya stafnya yang melakukan on the spot-nya, terus saya buat laporannya gitu Pak. Ini ada contoh laporannya tapi cuma formatnya aja Pak dikit. Kendalanya itu karena di kantor cabang Jakarta Kebonjeruk tuh kebetulan lagi banyak pegawai yang cuti melahirkan, terus ada juga yang karena unit accounting itu katanya mau dilakukan sentralisasi, jadi walaupun ada staf yang mutasi, jadi tidak dilakukan Itu pegawai punya pergantian. perempuan hamil semua ya? Kenapa Pak? Pegawainya perempuan hamil semua? Enggak Pak, iya tapi perempuan semua Pak, betul. Tapi yang hamil ada 1 Pak melahirkan. Terus yang di accounting itu cuma 2 orang Pak kalau di kantor cabang Jakarta Kebonjeruk. Itu yang satunya mutasi ke Tangerang, tapi karena katanya mau sentralisasi jadi tidak bisa nambah gitu Pak. Tapi kerjaannya tetap banyak, jadi saya kurang dijelaskan gitu Pak setiap mau tanya. Terus ada kerjaan lagi masuk gitu Pak. Jadi terhambat di situnya karena kekurangan staf, jadi susah mencari waktu untuk menjelaskan lebih lanjut gitu Pak. Kesimpulannya di OJK itu saya mendapatkan banyak informasi terkait proses bisnis di penagihan dan penyelesaian piutang bermasalah, lalu juga bisa tahu mengoperasikan SIPO, SIPENA itu seperti apa, membuat drafting tentang catatan dinas, terus juga ikut Zoom webinar gitu Pak yang dilakukan. Kalau sarannya itu yang tadi terkait tadi karena WFH, jadi saya menggunakan aplikasi komunikasi gitu Pak, kayak Slack atau Google Calendar untuk komunikasi lebih lancar Pak, karena WFH. Selanjutnya itu kalau di Bank Tabungan Negara, saya jadi tahu proses bisnis di accounting dan juga bagaimana kalau ada pegawai yang tidak masuk, user-usernya seperti apa. Kalau sarannya terkait kendala yang tadi mungkin dilakukannya itu digitalisasi Pak terkait pengarsipan mapluk. Tadi kan ruang mapluk tuh banyak banget mapluknya Pak. Nah itu pas carinya tuh butuh waktu berhari-hari Pak karena setahun gitu kan Pak. Jadi kalau digitalisasi kayaknya lebih mengurangi waktu jika diperlukan informasi dari mapluk-mapluk sebelumnya. Selain itu tidak ada banyak kendala yang dirasakan tadi Bang Jatin Kantor Cabang Jakarta Kebonjeruk. Ini ada daftar pustakanya Pak. Ada lagi Pak, sudah selesai. Mohon maaf Bapak sebelumnya, apa ada lagi yang perlu diperbaiki Pak? Ya udah ya. Ya Pak, sudah selesai Pak. Aduh ngantuk. Siapa lagi nih belum nih? Lampiran foto-fotonya Pak, HP saya agak gangguan Pak, jadi yang lampirannya tuh nggak bisa akses Pak galerinya, nanti lagi diperbaiki Besok nanti saya. jangan pakai HP, pakai laptop ya. Maksudnya foto-fotonya ada di handphone saya Pak, terus handphone saya Nanti lagi. pindahin ya. Iya nanti saya pindahin Ya, ya Pak oke. daftar foto-fotonya di OJK BTN. Tinggal buat itunya, PowerPoint-nya. Oke, berikutnya siapa Baik, Pak. lagi? Terima kasih banyak Bapak. Sama. Saya ya Pak. Oke. Siapa lagi nih Saya belum Pak. Oke, Vina, ayo silakan Vina. Saya izin sharing ya Pak. Ini udah semua ya. Tinggal Vina Ayu ya terakhir ya. Oke, silakan. Saya belum Pak. Hah? Belum. Waduh, ini coba Vina. Iya Pak, saya izin sharing ya Pak. Iya. Apakah sudah terlihat Pak? Udah. Iya Pak, jadi saya judulnya itu tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal, standar pengendalian kualitas dan sertifikat pelatihan pegawai.
saya langsung izin ke bab 4 ya, Pak. Ya, betul. Di bab 4 pembahasan untuk OJK, pertama saya menjelaskan bagian penempatannya, Pak. Jadi saya ditempatkan di Direktorat Pengendalian Kualitas. Lalu pekerjaan teknis yang dilakukan tuh saya mengerjakan tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal. Jadi saya melakukan menganalisis laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern OJK. Lalu saya juga mengerjakan laporan hasil pemeriksaan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan, dan juga saya mengerjakan laporan hasil pemeriksaan atas kinerja penganggaran OJK. Jadi saya menganalisis sebab, akibat, serta rekomendasinya, Pak. Lalu yang kedua, saya mengerjakan pengecekan dokumen berdasarkan SPO Direktorat Pengendalian Kualitas. Dan untuk analisis pekerjaan yang dilakukan, jadi selama saya praktek kerja lapangan di OJK, saya ada beberapa kendala, yaitu yang pertama karena saya mendapatkan tugas laporan hasil pemeriksaan, awalnya saya belum memahami cara mengerjakannya. Jadi sempat mengalami kesulitan untuk menentukan sebab, akibat, dan rekomendasinya. Namun maksudnya saya menanyakan kepada mentor untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuannya terkait laporan hasil pemeriksaannya. Lalu kedua, saya mendapatkan pekerjaan untuk melakukan pengecekan dokumen berdasarkan SPO Direktorat Pengendalian Kualitas. Jadi awalnya saya juga masih belum memahami terkait SPO Direktorat Pengendalian Kualitas, dan juga sempat mengalami kesulitan untuk menentukan dokumen yang sudah disampaikan setiap satker, tapi saya mendapatkan pemahaman lebih lanjut dari mentor terkait pekerjaan yang saya kerjakan. Lalu di Bank BTN, saya ditempatkan di kantor pusat Learning Center Division. Jadi LCD ini tuh bertugas untuk mengadakan pelatihan untuk para pegawai Bank BTN, dan tugas saya itu yang pertama mengirim sertifikat pelatihan pegawai Bank BTN. Jadi pertama sebelum saya mengirim sertifikat, saya meng-scan sertifikatnya terlebih dahulu, dan lalu disimpan di website namanya SmartShare. Ini contohnya, Pak, SmartShare. Lalu setelah disimpan di SmartShare, saya mengkategorikan pegawai berdasarkan unit kerjanya seperti kantor cabang syariah maupun kantor wilayah, serta divisi di kantor pusat. Ini contoh pengkategoriannya, Pak, di file Excel-nya. Lalu setelah itu saya membuat amplop dan surat jadwal pengantarnya. Ini contoh amplop dan jadwal pengantaran pengirimannya. Lalu sertifikat bisa dikirim. Untuk tahap ID card juga sama seperti pengiriman sertifikat. Lalu selanjutnya saya mendapat tugas untuk mengirim, meregister surat dan memo, serta mengirim memo dan surat. Terus ada analisa pekerjaan yang dilakukan. Jadi selama saya melaksanakan praktek kerja di Bank BTN, mengalami beberapa kendala. Yang pertama, dalam melakukan penginputan data atau entry sertifikat itu sempat memerlukan waktu yang lama karena banyaknya sertifikat yang akan disimpan di SmartShare namanya. Namun sertifikatnya itu yang hanya bisa disimpan di SmartShare itu hanya sertifikat manajemen risiko saja, Pak. Jadi sertifikat yang lain itu masih belum bisa disimpan di SmartShare. Lalu banyaknya sertifikat dan ID card itu jadi membuat saya itu harus lebih teliti dalam mengkategorikan nama-nama pegawainya sama nama peserta magangnya. Lalu yang ketiga, saya juga mendapatkan tugas untuk meregister memo dan surat. Jadi kadang saya memerlukan waktu yang lebih lama karena saya harus memeriksa kembali terkait nomor memo, surat, tanggal, dan saya juga jangan sampai salah kirim. Jadi harus lebih teliti. Dan untuk kesimpulannya, saya mendapatkan gambaran tentang apa hasil pemeriksaan, yang karena sebelumnya saya juga belum mengerjakan tugas itu, dan juga saya melatih saya untuk lebih teliti dalam melaksanakan tugas.
Dan keterbatasannya karena saya melakukan pengecekan dokumen kan awalnya saya belum terbiasa, jadi tapi mentor memberikan arahan dan bimbingan kepada saya. Dan untuk sarannya diharapkan OJK ke depannya bisa magang secara offline dan online, jadi ada mekanisme full offline, mekanisme work from office dan work from home mungkin bisa diadakan seminggu sekali WFH-nya. Dan untuk Bank BTN kesimpulannya, saya mendapatkan gambaran tentang tahap-tahap pengiriman sertifikat dan juga cara meregister dan mengirim surat memo, dan juga melatih saya untuk lebih teliti. Dan ini juga ada keterbatasannya, dan ada sarannya untuk Bank BTN itu sebelum disimpan di SmartShare itu sertifikatnya bisa lebih di-scan terlebih dahulu, jadi pengerjaannya lebih efisien, jadi bisa langsung dikategorikan dan dikirim ke unit kerja pegawainya. Dan sertifikat yang disimpan di SmartShare itu bukan hanya sertifikat manajemen risiko aja, tapi semua sertifikat yang akan dikirim di unit kerja itu bisa tersimpan seluruhnya di SmartShare. Dan ini ada daftar pustaka sama ini daftar lampirannya, Pak. Ini foto-fotonya, Pak. Sekian dari saya, Pak. Ada tambahan atau saran lain, Pak, terkait laporan magang saya, Pak? Udah cukup bagus ya, bagus. Kalau foto tadi mana foto sebelumnya coba? Ini Pak, waktu itu sempat ada acara makan-makan bersama sih Pak. Sebelumnya rame-rame itu, rame-rame ini. Yang ini tukar kado Pak. Hari terakhir, iya hari terakhir waktu itu Pak tukar kado. Bagus ya. Iya Pak. Iya. Akrab kamu ya? Iya Pak, baik-baik banget Pak, orangnya nerima saya dengan baik Pak. Iya deh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya. Berikutnya silakan. Pak. Ya, terakhir ya. Iya Pak. Ya silakan si Ulan ya, Ulan. Saya izin share screen ya Pak. Ya silakan Ulan. Apakah sudah dapat terlihat Pak? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah merevisi judul laporan saya menjadi laporan praktik kerja mahasiswa, desain perangkat kegiatan pada Otoritas Jasa Keuangan, dan penghubung nasabah BSU Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jakarta Kebonjeruk. Saya izin langsung ke bab 4 ya Pak. Silakan. Baik, jadi pada bab 4 ini saya membahas mengenai direktorat yang saya ditempatkan di Direktorat Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Daerah. Lalu pekerjaan teknis yang dilakukan, yang pertama adalah merekap sistem informasi penerimaan OJK atau SIPO. Ini saya jelaskan teknis-teknisnya Pak. Ada dokumentasi dari format SIPO-nya juga, rekap SIPO-nya. Lalu selanjutnya merekap Simfosia. Saya jelaskan juga teknis-teknisnya. Ada dokumentasinya juga untuk foldernya. Lalu membuat reminder pengisian logbook. Saya berikan dokumentasinya juga Pak. Contoh-contoh desain-desain yang telah desain-desain pengingat beserta pantunnya yang telah saya dan rekan-rekan magang saya buat. Lalu ada desain untuk acara webinar. Ada contoh-contoh flyernya, lalu ada virtual background, dan ada desain penampilan CV pejabat kantor regional 1. Lalu ada mendesain untuk balihonya Pak, lalu ada pengiriman sertifikat dan e-voucher. Yang mana di sini saya menjelaskan menggunakan fitur auto-create di Google Sheet dan juga di spreadsheet di Google Sheet dan juga melalui Google Slide. Saya jelaskan teknisnya seperti apa, sampai ke tahap selesai pengirimannya. Lalu selanjutnya membuat konsep website TPAKD Kabupaten Tangerang. Jadi kami peserta magang diminta untuk mengusulkan ide-ide kami untuk memperbarui website TPAKD Kabupaten Tangerang. Saya di sini lampirkan ide-idenya Pak, ide-ide yang telah kami usulkan.
Lalu selanjutnya ada kegiatan turut serta dalam kegiatan Japfex beserta dokumentasi kegiatannya. Lalu ini ada tugas khusus dari kepala unit, yaitu membuat dashboard tax management system atau TMS. Ini dashboard ini menggunakan Excel, Pak. Jadi saya diminta untuk membuat bapaknya ini bapaknya meminta saya untuk mengkonsepkan TMS ini, Pak, menggunakan Excel. Jadi saya menggunakan kombinasi antara rumus VLOOKUP, if, SUMIF, dan COUNTIF pada Excel. Lalu selanjutnya ada kendala dan jalan keluar terkait pekerjaan teknis. Lalu selanjutnya pada Bank Hubungan Negara, Kantor Cabang Jakarta Kebonjeruk. Yang pertama saya menjelaskan mengenai unit-unit di BTN Kebonjeruk. Dan saya ditempatkan di BCFU, Pak. Kegiatan itu yang pertama ada morning briefing yang wajib diikuti setiap harinya, setiap paginya, Pak. Baik secara virtual ataupun secara langsung. Lalu selanjutnya ada menginput BTN Smart. Ini saya jelaskan juga teknis-teknisnya, dan ini ada tampilan dari BTN Smart-nya. Mohon maaf untuk langkah-langkahnya tidak dapat saya tampilkan dokumentasinya, Pak, karena terdapat data nasabah. Lalu selanjutnya ada mereka perpanjangan deposito melalui WhatsApp. Ini juga mohon maaf saya tidak dapat menampilkan dokumentasinya, Pak, karena terdapat data-data nasabah. Lalu mengkonsepkan dashboard morning briefing, Pak. Jadi ketika pada morning briefing itu akan ada tampilan Excel yang akan ditampilkan, Pak. Nah, saya diminta tolong untuk membuat konsep dashboard yang terbarunya agar lebih mudah untuk dibaca. Jadi saya menggunakan kombinasi rumus Excel, yaitu VLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, dan IF. Lalu selanjutnya membuat perbandingan harga katalog souvenir, melengkapi chief nasabah, menyalin formulir, serta membuat success story, Pak. Membuat success story ini setiap minggunya, Pak, setiap hari Jumat. Jadi kalau di BTN Kebonjeruk itu tiap Seninnya itu kan ada employee of the week. Jadi setiap Jumatnya kita mempersiapkan untuk mengirim ke pusat, Pak, dalam bentuk PowerPoint. Ini saya memberikan contoh success story-nya. Lalu mendesain dan menyiapkan caption konten Instagram BTN Kebonjeruk. Kegiatan selanjutnya adalah menghubungi penerima BSU, Pak. Jadi pada saat saya ditempatkan itu terdapat BTN Kebonjeruk ini ditunjuk oleh Kemnaker sebagai penyalur bantuan subsidi upah atau BSU. Jadi saya diminta tolong oleh pembimbing saya di sana untuk menghubungi nasabahnya secara langsung, Pak. Lalu selanjutnya membantu proses administrasi BCFU. Ini saya cantumkan kendala dan jalan keluar terkait pekerjaan teknis di BTN Kebonjeruk, Pak. Lalu selanjutnya ada kesimpulannya selama di OJK. Saya banyak sekali mendapatkan pelajaran baru, yaitu mengenai TPAKD, perlindungan konsumen di OJK, dan juga saya mendapatkan pelatihan soft skill, yaitu karena mentor di sana memberikan tugas untuk mendesain poster atau virtual background, serta public speaking, Pak, karena saya kemarin selama magang pernah diminta sebagai MC dalam salah satu acara internal OJK Kantor Regional 1. Lalu sarannya adalah untuk semoga di masa yang akan datang OJK dapat menyediakan PKL, praktik kerja lapangan, yang full offline ataupun hybrid yang memiliki jadwal. Untuk di BTN Kantor Cabang Kebonjeruk, kesimpulannya banyak sekali juga manfaat yang saya dapatkan ketika melaksanakan PKL di sana, yaitu saya dapat mempelajari bagaimana cara menghubungi nasabah dengan baik, dan juga saya dapat pengalaman secara langsung, yaitu bertemu dengan nasabah. Selain itu saya juga melatih soft skill saya, yaitu desain. Untuk sarannya, dikarenakan saya sempat beberapa kali bertemu dengan nasabah, dan pada BTN Kantor Cabang Kebonjeruk ini belum bisa untuk mendaftar secara digital gitu, Pak. Jadi terkendala, jadi karyawan ini banyak membawa berkas-berkas, Pak. Nah, itu kurang efisien. Seperti itu, Pak. Apakah ada yang ditambahkan lagi, Pak? Cukup, udah bagus ya. Udah bagus ya. Baik, Bapak. Sebentar.
Iya. Sudah bagus ya presentasinya, tinggal bikin PowerPoint ya. Baik, Poin Pak. untuk yang apa untuk Terima kasih, Pak. saya ragu Rabu itu saya banyak banget tugasnya. Mungkin Rabu jam 4 ada acara. Jadi cuma bikin presentasi saya. Ya. Kita lihat lagi aja nanti presentasi kapan ya. Apakah Rabu malam atau apa? Senin, selalu jadwal saya karena hari Kamis sampai Sabtu saya di Solo tu. Solo. Ya, atau di minggu depan mungkin ya. Ya. Di minggu bisa kan? Minggu? Baik, Bisa. Bapak. Insyaallah. Insya Allah minggu bisa, ya? Pak. Nah, okay. Insyaallah bisa. Ya, kalau nggak bisa Senin Selasa Rabu, terpaksa minggu tu saya nggak lagi waktunya ya. Hari minggu depan paling ya. Oke, kalau kita foto bersama dulu ya. Sefoto ya. Oke, senyum ya. Sebentar ya. Oke. 1, 2, 3 ya. Sebentar saya tunggu. Ini. Mana ni? Magang. Ya. Dah saya kirim. Dah banyak foto-fotonya tu ya. Ini hari terakhir kita ketemu. Nah, mengenai tantangan nanti saya lihat lagi apakah sekarang di COVID itu ternyata belum habis ya, masih ada ya. COVID itu masih ada, belum itu dah habis COVID itu, masih ada ternyata. Ya. Masih ada. Sudah di konsulat ada kena COVID enggak? Ada kena COVID enggak? Lingkungannya? Enggak ada ya? Enggak sih, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Iya, kok masih ada lagi COVID tu. Ya. Kalau ada lagi, saya cukup di sini ya. Jadi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Parta. Izin live ya, Terima Pak. kasih, Pak. Izin live, Bapak. Izin live, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Ya. Assalamualaikum, Bapak. Ya, Pak. Ya.